warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat semua ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Indri Intania Rahmi dari kelas PIAUD A semester 5 dan 3 rekan teman saya yang bernama Ifat Fatimah, Oktaviawati, dan Esti Humayroh. Nah, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan yang berjudul Pengelola Lingkungan Pembelajaran Berbasis Sentra. Sentra adalah pembelajaran terpadu yang terbaik. Sentra dapat membantu anak-anak mengembangkan seluruh kemampuan secara bersamaan dalam satu kegiatan belajar. Nah, anak-anak dapat mengembangkan aspek bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional dalam satu kesempatan. Nah, jadi model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan sentra bermain pada saat pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran berbasis sentra adalah model pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran atau crinkle time dan sentra bermain. Nah, jadi lingkaran adalah saat ketika guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Terima kasih. Selanjutnya itu sentra bermain dalam pembelajaran berbasis sentra. Sentra bermain itu zona atau area bermain anak yang dilengkapi seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak dalam berbagai aspek secara seimbang. Sentra bermain itu terdiri atas yang pertama itu ada sentra bahan alam dan sains, yang kedua itu ada sentra balok, yang ketiga itu sentra seni, yang keempat itu sentra bermain peran, yang kelima itu sentra persiapan, dan yang keenam itu sentra agama. Yang pertama itu sentra bahan alam dan sains. Aktivitas pada sentra bahan alam ini diawali dengan duduk melingkar dan diakhiri dengan duduk melingkar pula. Adapun tujuan yang dicapai dalam pembelajaran sentra ini, anak itu dapat membedakan ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia, seperti matahari dan lampu. Dapat menyebutkan bilangan 1-10 dengan dikenalkan huruf bilangan. Aktivitas pada sentra bahan alam ini dapat berupa misalnya mencap menggunakan pelepat pisang dan mewarnai menggunakan cat air yang telah disediakan oleh gurunya. Sentra bahan alam dan sains ini memberikan banyak kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi bahan-bahan alami dalam mengembangkan kematangan motorik halus yang diperlukan dalam proses persiapan, menulis, keterampilan berolah tangan, dan menstimulasi sistem kerja otak anak. Yang kedua itu sentra balok. Aktivitas pada sentra balok ini sering dilakukan dengan menyusun berbagai bentuk geometri yang terbuat dari kayu maupun plastisin, seperti kubus, lingkaran, balok, kerucut, dan tabung, dan disusun menjadi bentuk rumah, kantor, dan lain sebagainya. Sentra balok ini anak dapat saling berbagi ide dan bersosial secara individu atau dengan tim. Sentra balok ini berisi berbagai macam blok dan berbagai bentuk, tekstur, ukuran, dan warna. Dalam sentra balok ini, anak belajar banyak hal dengan cara menyusun atau menggunakan balok, mengembangkan kemampuan logika, matematika, atau berhitung, permulaan, kemampuan berpikir, dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu sentra seni. Bahan-bahan yang diperlukan di sentra ini adalah kertas, cat air, krayon, spidol, gunting, kapur, tanah liat, pasir, kain, daun, potong-potongan bahan atau gambar. Sentra ini memfasilitasi anak untuk memperluas pengalaman dalam mewujudkan ide gagasan dan pengalaman yang dimiliki anak dalam karya nyata. Selanjutnya, sentra bermain peran, sentra persiapan, sentra agama itu akan dijelaskan oleh Esti. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ifat Fatimah. Yang keempat yaitu sentra bermain peran. Sentra bermain peran terdiri dari sentra bermain peran makro dapat menggunakan anak sebagai model.
dan sentra bermain peran mikro, misalnya menggunakan boneka, maket meja kursi, rumah-rumahan, dan sebagainya. Sentra bermain peran merupakan wujud dari kehidupan nyata yang dimainkan anak, membantu anak memahami dunia mereka dengan memainkan berbagai macam peran. Aktivitas yang dilakukan pada sentra main peran adalah berupa memerankan sesuatu seperti memerankan dokter, perawat, sedang menggosok gigi, mandi, dan sebagainya. Sentra bermain peran lebih memfokuskan pada kepercayaan diri anak dalam memerankan sesuatu. Yang kelima, sentra persiapan. Sentra persiapan dilaksanakan dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran diawali dengan duduk melingkar. Kegiatan pada sentra persiapan ini adalah bermain game, bernyanyi, gerak dan lagu, serta dialog dengan anak baik menanyakan kabar atau tema hari ini. Dalam sentra persiapan, guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan anak. Selain itu, guru menyiapkan permainan tema yang akan diajarkan, kemudian mengarahkan kegiatan pembelajaran. Bahan yang ada pada sentra ini adalah buku-buku, kartu kata, kartu huruf, kartu angka, dan bahan untuk kegiatan menyimak, percakapan, persiapan, menulis, serta berhitung. Kegiatan yang dilaksanakan adalah persiapan pembacaan permulaan, menulis permulaan, serta berhitung permulaan, mendorong kemampuan intelektual anak, gerakan otot halus, koordinasi mata dan tangan, belajar keterampilan sosial. Yang terakhir yaitu sentra agama. Aktivitas pada sentra agama itu lebih fokus pada kegiatan keagamaan seperti pembacaan Iqra, doa-doa membedakan ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia, akhlak yang baik, dan yang lain sebagainya. Bahan-bahan yang dipersiapkan adalah berbagai maket tempat ibadah, perlengkapan ibadah, gambar-gambar, buku-buku cerita keagamaan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan agama merupakan suatu konsep yang abstrak yang perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pijakan bermain dalam pembelajaran berbasis sentra. Dalam kegiatan pembelajaran sentra terdapat kegiatan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu, anak sering tidak tahu bagaimana cara menggunakan bahan dan alat bermain, aturan-aturan dalam bermain, kehilangan ide untuk melanjutkan permainan. Yang kedua, pendidik atau orang tua harus senantiasa berada di dekat anak-anak untuk memberikan pijakan berupa dukungan, bantuan, bimbingan atau arahan-arahan, dan menjelaskan harapan-harapan terhadap anak-anaknya. Pijakan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, pijakan lingkungan main. Nah, di lingkungan main ini, sebelum anak-anak datang ke sentra, guru atau pendidik telah menata lingkungan main dengan menyiapkan sejumlah tempat mainnya. Yang kedua, usahakan paling tidak 3 tempat bermain anak, agar anak-anak bebas memilih permainannya. Dan yang ketiga, guru perlu menyediakan waktu yang cukup agar anak-anak dapat memilih dan menikmati berbagai macam permainan yang telah disediakan. Nah, jenis pengalaman-pengalaman main itu yang pertama ada main sensori motorik, main peran, dan main pembangunan. Nah, paling sedikit 1 jam bagi anak untuk bermain. Lanjut di pijakan kedua, yaitu pijakan pengalaman sebelum main, yang dimana guru menjelaskan kegiatan-kegiatan main hari ini, mencontohkan bagaimana menggunakan bahan dan alat bermain secara tepat. Yang kedua, agar anak mendapatkan ide saat bermain, guru dapat membacakan sebuah cerita atau berdiskusi kelompok. Adapun langkah-langkah dan petunjuk guru kepada anak dalam pijakan pengalaman sebelum main yaitu: yang pertama,
anak-anak boleh memilih salah satu beberapa kegiatan mainan yang akan dilakukan. Yang kedua, ketika kegiatan main sudah dilakukan, kegiatan tersebut agar diselesaikan oleh anak. Yang ketiga, anak diminta memperlihatkan atau menceritakan kepada guru apa saja pengalaman dan kegiatan yang telah dimainkan. Kelima, ajak anak untuk beres-beres dan merapikan kembali dalam kegiatan tersebut. Kelima, anak dipersilahkan memilih kegiatan mainan lainnya. Di pijakan yang ketiga yaitu pijakan pengalaman main setiap anak. Yang pertama, ketika anak mulai memilih sebuah kegiatan, guru harus mencatat apa saja yang dipilih anak. Pijakan pengalaman main setiap anak. Yang pertama, ketika anak mulai memilih sebuah kegiatan, guru harus mencatat apa saja yang dipilih anak pertama kali. Yang kedua, jika anak hanya terpaku pada kegiatan main seperti menuang dan mengisi pasir, artinya anak masih berada pada tahap main sensori motor. Yang ketiga, ketika anak-anak bermain, guru harus senantiasa memberikan perhatian kepada semua anak dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sambil memberikan dukungan pada kegiatan anak selagi mereka bekerja. Contohnya, anak bermain adonan tepung dengan menggunakan cetakan-cetakan. Nah, guru menanyakan tentang apa saja yang telah dibuat. Seperti murid A membuat cetakan huruf A. Nah, kemudian guru menanyakan, ini huruf apa? Kemudian anak menjawab, ini huruf A, Bu. Nah, lanjut. Kemudian guru meminta untuk membuat huruf lain. Setelah anak bisa membuat cetakan huruf A, ajak anak untuk membuat huruf lainnya. Lanjut di pijakan terakhir, yaitu pijakan pengalaman setelah bermain. Nah, pada saat ini, anak-anak berada di sekolah dasar nantinya, mereka diharapkan dapat fokus pada suatu kegiatan dan menyelesaikan kegiatan hingga tuntas. Kemudian, guru dapat mengajarkan keterampilan melalui kesempatan berbagai kegiatan bercerita, pengalaman-pengalaman main yang tadi dilakukan dalam sebuah lingkaran usia anak-anak bermain. Yang selanjutnya, sebelum pulang, guru juga dapat mengajak anak-anak membereskan bahan-bahan, alat bermain, dan meminta untuk menatanya kembali ke tempat semula. Terakhir, dengan cara ini diharapkan anak belajar mengelompokkan dan mengelola lingkungan secara tepat.